Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oswaldo Rafael Sagala, mahasiswa Pendidikan Matematika kelas A 2019 dengan NIM 41931111099 dengan dosen pengampu Bapak Budi Halomuan Siregar. Saya akan membawakan materi pada bab 3, yaitu tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Adapun subbab yang akan saya jelaskan yaitu tentang yang pertama, menu-menu pada PPT. Yang kedua, ada membuat slide baru pada PPT. Yang ketiga, menambahkan gambar dan sketch pada PPT. Yang keempat, menambahkan background pada PPT. Yang kelima, ada transisi pada PPT. Yang keenam, ada mengembangkan animasi pada PPT. Yang ketujuh, menyimpan file pada PPT. Yang kedelapan, cara mengekspor file PPT menjadi sebuah video. Yang kesembilan, cara membuat animasi berjalan pada PPT. Baiklah, yang pertama, menu-menu pada PPT. Di dalam PPT terbagi beberapa grup, dan pada grup insert terdapat yang pertama itu tabel. Fungsi dari tabel adalah membuat atau menempatkan tabel pada slide. Yang kedua, ada picture yang berfungsi untuk menyisipkan gambar pada slide persentase. Yang ketiga, ada clip art yang berfungsi untuk menyisipkan gambar pada slide persentase. Yang keempat, ada shape, membuat bentuk atau guna melengkapi slide persentase agar terlihat lebih menarik dan indah. Selanjutnya, yang kelima, ada smart art yang berfungsi untuk menampilkan visualisasi dalam bentuk diagram. Yang keenam, ada chart yang berfungsi untuk menyisipkan dan menempatkan grafik dalam slide. Yang ketujuh, ada hyperlink yang berfungsi untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Yang kedelapan, ada text box yang berfungsi untuk menyisipkan teks yang secara langsung tidak dilengkapi dengan bingkai. Yang kesembilan, ada header and folder yang berfungsi untuk menetapkan dan menyisipkan footer dan nomor halaman pada slide. Yang ke-10, ada word art yang berfungsi untuk membuat variasi teks dengan tampilan lebih menarik. Selanjutnya, grup desain. Di dalam grup desain ada namanya page tab yang berfungsi untuk mengatur ukuran slide. Yang kedua, ada slide animasi yang mengatur orientasi slide. Yang ketiga, ada themes yang berfungsi untuk menampilkan slide presentasi lebih menarik. Yang keempat, ada namanya background style yang berfungsi untuk mengatur atau memilih motif latar belakang pada slide. Selanjutnya, grup animasi. Dalam grup ini terdapat yang namanya brief,
yang berfungsi untuk melihat hasil dari animasi yang kita berikan kepada slide. Yang kedua ada animation, yang berfungsi untuk melihat animasi bagi objek yang ada pada slide, terdiri dari animasi dan custom animasi. Yang ketiga ada transisi to this slide, yang berfungsi untuk memberikan slide perpindahan slide yang kita buat. Selanjutnya pada grup slideshow itu terdiri dari from beginning yang berfungsi untuk menjalankan slide mulai dari posisi awal hingga akhir slide. Yang kedua from current slide yang berfungsi untuk menjalankan slide mulai dari slide aktif atau slide yang sedang dipilih. Yang ketiga ada custom slideshow yang berfungsi untuk mengatur sendiri urutan slide presentasi sesuai dengan keinginan. Yang keempat, ada yang namanya setup slideshow yang berfungsi untuk mengatur tampilan pada slide. Yang kelima ada hide slide yang berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan slide yang diinginkan. Yang keenam ada rehearse timing yang berfungsi untuk mengatur lamanya tampilan slide dengan menggunakan waktu tertentu sehingga slide disajikan tepat waktu dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, grup review yang terdiri dari proofing yang berfungsi untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang kita buat di slide. Yang kedua itu ada comment yang berfungsi untuk memberikan catatan pada slide yang kita buat. Yang ketiga ada protect yang bisa digunakan untuk melindungi slide presentasi yang kita buat. Selanjutnya pada grup view terdapat dalam grup ini terdapat yang namanya normal yang berfungsi untuk menjalankan slide mulai dari posisi awal hingga akhir slide. Yang kedua ada slide shooter yang berfungsi untuk menampilkan secara keseluruhan dari slide yang kita buat. Yang ketiga note page yang berfungsi untuk memberikan catatan. Catatan ini digunakan untuk membantu dalam memberikan penjelasan pada setiap slide. Yang keempat ada yang namanya slide master yang berfungsi untuk menempatkan dan menambahkan sesuatu baik teks maupun objek. Selanjutnya membuat slide baru pada PPT. Untuk membuat slide baru pada PPT, kita dapat melakukannya dengan cara mengklik slide new atau new slide pada PPT, maka akan otomatis akan muncul slide baru yang akan bisa kita gunakan. Menambahkan gambar dan save pada PPT. Yang pertama itu masuk ke menu insert, lalu pilih menu shapes, lalu pilih shape yang kita inginkan. Drag mouse akan
drag mouse dan pastikan shape sudah ada di layar. Lalu klik kanan pada shape tersebut, pilih format shape. Setelah itu akan muncul panel di sebelah kanan layar. Pilih fill atau gambar, ember, lalu pilih picture of texture fill. Selanjutnya pilih gambar yang akan dimasukkan dan gambar sudah jadi. Selanjutnya menambahkan background pada PPT. Yang pertama adalah klik kanan, lalu pilih format background. Setelah itu klik fill seperti pada layar, lalu klik picture of texture fill. Setelah itu klik background tersebut sesuai dengan keinginan dan kreasi kalian. Selanjutnya, menambahkan transisi pada PPT. Untuk menambahkan transisi pada PPT, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, pilih slide yang akan ditambahkan transisi. Yang kedua, pilih tab transition, lalu pilih salah satu transition. Yang ketiga, pilih opsi efek untuk memilih arah dan perilaku transisi. Pilih pratinjau untuk melihat tampilan transisi tersebut. Selanjutnya ada yang namanya mengembangkan animasi pada PPT. Untuk melakukan pengembangan animasi pada PPT, kita dapat melakukannya dengan cara mengklik pada sebuah objek untuk memilih pada sembarang slide. Ini bisa berupa sebuah gambar, grafik, atau book text. Yang kedua, cari tab animation pada rebound. Setelah itu, cari menu animation yang memiliki icon bintang. Di setiap icon tersebut merupakan efek yang ada dalam animasi. Selanjutnya, klik pada salah satu efek tersebut dan animasi untuk menambahkannya ke objek yang dipilih. Selanjutnya, menyimpan file pada PPT. Tahapan ataupun cara yang dapat kita lakukan untuk menyimpan file pada PPT adalah pertama kita pilih tab file. Lalu pilih yang ada bacaannya save. Selanjutnya, klik folder untuk tempat penyimpanan. Kita bisa melakukannya, kita bisa memilih folder mana yang akan kita tempatkan untuk menyimpan file kita tersebut. Lalu, berikan nama file PPT kita sesuai keinginan dan format yang ada. Selanjutnya, klik save. Dan secara otomatis,
file tersebut akan tersimpan pada folder yang kita arahkan tadi. Selanjutnya, mengekspor file PPT menjadi sebuah video. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah menyimpan file video di menu file. Lalu pilih simpan untuk memastikan semua pekerjaan terbaru yang telah disimpan format presentase. Kita bisa cari di dalam klik file, ekspor, lalu buat video. Selanjutnya, cara membuat animasi berjalan pada PPT. Untuk membuat animasi berjalan pada PPT, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk membuka file presentase. Selanjutnya, pada menu Insert, pilih Picture. Lalu pilih This Device. Selanjutnya, tambahkan gambar yang diinginkan. Lalu klik gambar, kemudian ke menu animasi, animation. Setelah itu klik ikon segitiga terbalik untuk melihat semua efek animasi yang bisa digunakan. Setelah itu, kita bisa memilih efek animasi yang kita inginkan dan yang ingin diimplementasikan pada gambar. Selanjutnya, buat garis pergerakan yang diinginkan. Jika sudah melakukan itu, pilih Preview yang terletak di pojok kiri atas. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.